Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis kami yaitu Bona, Boba Enak. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Aulia Sidik Ati, yang kedua adalah Sasabila Fajrisani, yang ketiga adalah Nurul Faiza, saya sendiri. Selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bona atau Boba Enak adalah usaha bergerak di bidang kuliner, khususnya minuman. Produk yang ditawarkan Bona adalah minuman menyegarkan seperti teh, teh susu, sebagainya yang diberi tambahan topping, bubble dalam penyajian. Selanjutnya, aspek pasar. Yang pertama adalah metode perbandingan. Minuman boba sudah ada di sekitar Tunggu Hitam. Yang kedua adalah permintaan umumnya mahasiswa atau anak-anak muda pastinya mencari kafe minuman untuk nongkrong dan bermain bersama teman. Minuman boba ini terbilang murah untuk anak-anak muda, sehingga produk ini berpotensi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya, menghitung potensi pasar. Yang pertama adalah jumlah konsumen 400. Yang kedua adalah pendapatan rata-rata konsumen 1.200.000. Yang ketiga adalah jumlah persaingan 5 orang. Yang keempat, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja 50% dikali 1.200.000 sama dengan 600. Yang kelima adalah kemungkinan berbelanja 70% dikali 600, 420. Potensi pasar 420 dikali 400, 1.680 juta. Potensi penerimaan 1.168 juta dibagi 5, 33.600. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Pada Aulia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama adalah segmenting pasar, targeting dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Secara demografis, usia yang menjadi segmentasi pasar adalah usaha yang semua umur atau usia konsumtif. Secara demografi, pendapatan yang menjadi segmentasi usaha adalah orang yang penghasilan berapapun, karenanya yang terjangkau. Dan untuk secara kelas sosial, yang menjadi segmentasi usaha adalah semua kalangan. Targeting. Berdasarkan segmentasi yang ada, yang menjadi targeting usaha adalah dari usia konsumtif, mencakup semua kalangan, serta bagi orang-orang yang beraktivitas di luar atau bagi yang melintasi sekitaran lingkungan lokasi usaha. Yang selanjutnya, positioning. Yang kami tentukan dari usaha ini adalah inovasi produk untuk menciptakan kesan tertentu di ingatan konsumen. Oleh karena itu, inovasi produk yang kami lakukan yaitu memberi varian dan topping untuk meminum boba. Yang kedua, analisis SWOT. Yang pertama, strike adalah inovasi varian dan topping minuman. Maksudnya bahan baku didapatkan, proses pembuatan minuman yang cepat sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama. Weakness. Produk dapat ditiru oleh pelaku usaha lain. Opportunity ditinjau dari pemanfaatan media sosial sebagai media promosi untuk menjangkau luas calon konsumen. Threat, adanya persaingan dengan pelaku usaha lain dengan produk yang sejenis. Marketing mix, yaitu strategi produk yang akan kami lakukan yaitu dengan mengembangkan berbagai jenis atau varian rasa yang unik dan menarik. Serta tambahan topping yang beragam, kami juga akan menggunakan kemasan yang menarik sehingga menimbulkan ciri khas pada produk kami ini, dengan diberi sedikit tambahan logo yang unik. Produk minuman boba dalam usaha ini menggunakan susu dan teh sebagai bahan utama yang ditambahkan dengan boba sebagai topping utama. Untuk bahan baku dari bobanya sendiri yaitu tepung tapioka, susu, gula pasir, dan brown sugar. Sedangkan untuk wadah yang digunakan, kami menetapkan dengan menggunakan cup plastik yang berukuran 400 mg. Serta untuk diferensiasi dari produk adanya varian rasa dan topping. Harga. Untuk harga sendiri, produk kami sangatlah terjangkau dan bersahabat untuk kantong mahasiswa. Dan kami juga membuat daftar menu bersama dengan harganya untuk memudahkan konsumen pada saat memesan produk kami. Tempat.
Dalam mengembangkan bisnis atau usaha, tempat atau lokasi usaha sangatlah berperan penting. Dan kami memilih tempat strategis yaitu di sekitaran daerah Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat. Yang di mana daerah ini merupakan jalan yang sering dilalui oleh orang. Dan di daerah ini memiliki banyak kos-kosan atau kontrakan yang ditempati oleh mahasiswa. Serta daerah ini juga merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa baik bagi saat membuat tugas atau hanya sekedar ngumpul. Promosi. Untuk promosi dalam usaha ini, kami menyebar pamflet dan menempelkan poster ke lokasi sekitar dan menggunakan media sosial seperti Instagram untuk memasarkan produk. Kami memiliki kontak person yang bisa dihubungi melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah konsumen dalam menghubungi kami. Dan kami juga akan memberikan harga atau promo spesial di hari-hari tertentu seperti Hari Kemerdekaan. Selanjutnya yaitu aspek operasional. Yang pertama adalah lokasi bisnis. Lokasi bisnis kami pilih adalah sekitar Tunggul Hitam. Yang kedua adalah kapasitas produksi. Kapasitas yang ada di produksi untuk produksi boba kami adalah 50 cup per hari. Selanjutnya adalah proses produksi. Bahan-bahannya yang pertama bahan dari boba, burger sugar, tepung tapioka 200 gram, gula aren 100 gram, air 120 ml. Yang kedua adalah bahan sirup burger sugar, gula aren 150 gram, air 400 ml, daun pandan 4 lembar. Bahan pelengkapan yang pertama adalah teh, susu cair full cream, yang selanjutnya adalah es batu. Proses pembuatannya yang pertama adalah siapkan gula aren dan air lalu masukkan ke dalam wajan. Yang kedua, nyalakan api lalu panaskan wajan, jangan lupa sambil mengaduk dan memasakkan hingga larut. Yang ketiga, masukkan tepung tapioka perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit dan aduk sampai membentuk sebuah adonan. Adonan jangan lupa didiamkan agar tidak panas dan mudah dibentuk. Yang keempat, langkah selanjutnya membuat sirup. Siapkan bahan yaitu air, gula aren, dan daun pandan. Yang kelima adalah campur merata lalu sisihkan. Yang keenam, kemudian ulenin adonan untuk boba tadi hingga rata. Yang ketujuh, bentuk adonan menjadi tipis, lalu potong dan buatkan dengan diameter 1 cm. Lalu saringlah adonan boba dari sisa tepung tapioka yang ada tadi. Selanjutnya siapkan panci, tuangkan air dan letakkan di atas kompor sambil panaskan. Selanjutnya masukkan boba tadi ke dalam larutan air sampai boba terlihat empuk. Setelah empuk, angkat boba dan masukkan boba ke dalam sirup dan aduk boba biar tidak menempel. Lalu tunggu boba hingga empuk dan matang. Jika sudah matang, maka tinggal tunggu boba mendingin. Kemudian untuk menjadikan siapkan gelas dulu, lalu masukkan es batu dan boba ke dalam gelas tersebut. Yang selanjutnya tuang teh dan susu cair full cream ke dalam gelas. Baking sugar boba siap disantap. Yang selanjutnya adalah peralatan yang digunakan seperti panci, piring, sendok kayu, talenan, pisau, saringan, dan sendok. Cup gelas, mesin press. Selanjutnya adalah perencanaan kualitas. Daya tahan tidak terlalu lama dikarenakan es cepat mencair, memiliki beragam rasa dan cup unik. Selanjutnya, aspek keuangan yang akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama ada kebutuhan investasi akan aktivitas tetap, yang aktivitas tetap dan penuntutan. Yang pertama ada sendok takar, harganya 5.000, jumlahnya 2 piece, totalnya 10.000, dan nilai umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per tahunnya Rp1.667. Kemudian penyusutan per bulannya Rp139. Yang kedua ada color box, yaitu harganya Rp150.000 dengan jumlah 1 piece, totalnya Rp150.000, nilai sisanya Rp70.000, dan umur ekonomisnya selama 5 tahun, penyusutan per tahunnya Rp16.000, dan penyusutan per bulannya ada Rp1.333. Selanjutnya ada sendok besar plastik dengan harga Rp15.000, jumlahnya 2 piece, totalnya Rp30.000, dengan umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per tahunnya Rp5.000, dan penyusutan per bulannya Rp417. Selanjutnya ada kotak plastik bening dengan harga Rp15.000, jumlahnya 1 piece, totalnya Rp15.000, dengan umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per tahunnya Rp5.000, dan penyusutan per bulannya Rp417. Selanjutnya ada ini topping dengan harga Rp55.000, jumlahnya 2 piece,
dengan harga total yang diperoleh 10.000, jumlah sisanya 20.000, di mana umur ekonomisnya adalah 3 tahun, penyusutan per tahunnya Rp11.697, dengan penyusutan per bulannya adalah Rp972.000. Selanjutnya ada meja dan kursi, yang mana harganya Rp500.000 dengan jumlah yang kita peroleh 2 bits, dengan totalnya 1 juta, dengan nilai sisa yang kita peroleh 200.000, umur ekonomisnya selama 5 tahun. Kemudian penyusutan per tahunnya 60.000 dengan penyusutan per bulannya 5.000. Selanjutnya ada Mastercard seller, yaitu harganya 610.000 dengan jumlah perolehannya 1 bits. Total yang kita dapatkan 610.000 dengan nilai sisanya 250.000, dengan umur penyusutan per tahunnya kita peroleh 90.000, di mana penyusutan per bulannya 7.500. Yang terakhir ada sendok seharian, di mana harganya 20.000 dengan jumlah 2 bits, dengan totalnya 40.000. Kemudian kita peroleh umur ekonomisnya selama 3 tahun, penyusutan per tahunnya ada Rp6.660, dan penyusutan per bulannya ada Rp556. Sehingga total yang didapat ada Rp1.965.000, dan peserta penyusutannya Rp96.000, dan penyusutan per bulannya Rp16.333. Selanjutnya ada kebutuhan investasi akan modal kerja. Ini ada waktu terikatnya dana, yang mana dana tempat dibayar di mukanya selama 1 tahun. Kemudian dari gaji karyawan sampai toppingnya waktu terikatnya selama 3 tahun. Selanjutnya ada produksi. Nah, kami mulai dari jumlah boba ini produksi harinya 50 bits, dengan jumlah produksi per bulannya selama 30 hari kerja 1.500 bits. Kemudian perhitungan kebutuhan modal kerjanya, dari sewa tempat dibayar di mukanya, biaya per unitnya ada 2 juta, kebutuhan kasnya per hari tidak ada, yang ada kebutuhan modal kerjanya selama 2 juta. Kemudian ada gaji karyawan, kebutuhan kas per harinya 40.000, waktunya 3 tahun, kebutuhan modalnya 120.000. Kemudian ada listrik, waktu terikatnya selama 3 tahun, kebutuhan modal kerjanya 45.000. Sehingga total yang kami dapat dari sewa tempat dibayar di muka sampai Oreo ada kebutuhan modal kerjanya 2.994.500, dan sewa bayar di muka saja 2 juta. Selanjutnya ada kebutuhan investasi awal, yang mana modal kerja ini kita peroleh jumlahnya Rp2.994.500. Kemudian aktiva tetapnya Rp1.965.000, dengan total investasi awalnya yang kita dapat Rp4.959.500. Kemudian sumber pendanaannya kami dari modal sendiri sejumlah Rp18.500.000, dengan bot kontainernya Rp2.800.000, dan total kasnya Rp1 juta, serta kas yang kami peroleh yaitu Rp4.059.500, dengan total pendanaan semuanya yaitu Rp27.259.500. Kemudian ini ada neraca, yaitu ada aktiva dan kewajiban serta ekuitas, dengan jumlah aktiva yang kami peroleh dari kas sampai buat kontainernya itu Rp5.908.500, dan jumlah kewajiban dari ekuitasnya juga sama Rp5.908.500. Kemudian ada penjualan, yang mana penjualan yang ini harga 14.000, dan harga jual yang kami tetapkan 15.000, dengan HPP yang telah kami peroleh Rp11.050. Sehingga laporan laba ruginya kami dapatkan ada penjualannya 270 juta, dengan HPP-nya 198.900.000, dengan laba kotornya 71.100.000, dan biaya depresiasi yang kami dapatkan yaitu 196.000, dengan biaya sewa juga 2.994.500, dengan total yang kami peroleh 3.150.500, dan yang terakhir yaitu laba operasionalnya 67.909.500, sehingga laba setelah pajaknya yang kami dapat Rp61.118.550. Selanjutnya, sini ada analisis BEP gitu. Di mana analisis BEP ini ada harga jualnya 15.000, dan biaya variabel per unitnya atau HPP-nya Rp11.050, dan biaya tetapnya ada biaya operasional, biaya penyusutan, dengan total biaya tetapnya Rp1.025.500. Selanjutnya
ada estimasi arus kas, di mana estimasi arus kas ini ada aliran kas investasi. Aliran kas investasi yang mana totalnya 4.959.500 rupiah, dan selama 3 tahun itu 20.205.000 rupiah dan 610.000 rupiah, serta yang ke 5 tahunnya 1.150.000 rupiah. Kemudian dengan aliran kas operasionalnya ada laba bersih berupa penyusutan bunga dan penyusutan, yaitu kami peroleh totalnya 61.314.550 rupiah. Dan aliran kas terminalnya ada nilai sisa yang kami dapatkan. Kemudian ada modal kerja serta total kas terminal, sehingga aliran kas bersih yang kami dapatkan untuk tahun pertama minus 4.959.500 rupiah. Untuk tahun selanjutnya itu 61.314.550 rupiah, serta tahun kedua 61.314.500 rupiah, dan tahun ketiganya 61.109.550 rupiah, serta tahun keempatnya 60.704.550 rupiah, dan yang terakhir tahun kelimanya ada 64.309.050 rupiah. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Dapat kita ambil kesimpulan, analisis dari laporan ini guna untuk mengetahui kelayakan atau tidaknya dalam mendirikan bisnis dari Bona berdasarkan aspek yang dipertimbangkan dalam laporan ini, aspek pemasaran, aspek pasar, aspek operasional, aspek manajemen, aspek internal, dan aspek keuangan. Atas pertimbangan aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan atau didirikan. Namun masih perlu dilakukan peningkatan dalam beberapa aspek tersebut, agar bisnis yang didirikan dapat bertahan lama dan mencapai keuntungan yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.